Perkembangan zaman tidaklah selalu berujung baik ataupun buruk dalam satu hal. Tentunya, hal ini akan menjadi tantangan yang akan ada setiap saat, terutama pada pemikiran. Babak baru ini juga akhirnya berimbas pada berbagai macam lini, baik itu sosial, ekonomi, termasuk politik. Hal demikian tidak hanya terjadi di dunia barat sebagai basis dari modernisme, akan tetapi juga merambah ke dunia timur termasuk dalam dunia Islam. Namun, seiring berkembangnya zaman, modernisme ini justru menjadi bumerang pada dunia Islam yang malah semakin terbelakang dari waktu ke waktu. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang tokoh penting penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam abad 19. Ia disegani sekaligus dimusuhi oleh dunia Islam sendiri. Disukai karena aktivitas dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan umat Islam dari penjajahan bangsa-bangsa barat. Sebaliknya, ia dimusuhi karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa Islam yang otoriter dan korup ketika itu. Mereka beranggapan bahwa keberadaan Jamaluddin dianggap membahayakan kekuasaan mereka. Jamaluddin Al-Afghani memiliki semangat pembaharuan Islam yang tentu pemikiran-pemikirannya memiliki pengaruh hingga saat ini. Baginya, jika terdapat satu poin daripada Islam yang tidak sesuai atau berkontradiksi dengan perkembangan zaman, maka dapat dilakukan proses penyesuaian yang tentunya juga bersumber pada landasan fundamental yang tidak lain adalah Al-Quran dan Hadis. Sehingga dibuka pintu ijtihad untuk segala interpretasi yang berlandaskan dari kedua sumber fundamental itu. Menurut Al-Afghani, kekuatan masyarakat pada hakikatnya mempunyai nilai tersendiri jika hal itu timbul dari diri dalam mereka, terutama bagi lembaga perwakilan rakyat. Karena lembaga ini tentunya bersifat netral dan bisa menentukan bentuk pemerintahan, baik itu kerajaan, kesultanan, atau pemerintahan, sehingga sangat berpotensi menjadikannya sangat mudah untuk dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Lembaga perwakilan tersebut sangat bergantung pada orang-orang yang akan mengisinya. Pemikiran dan jiwa masyarakat harus terlebih dahulu untuk dibangun dan dibenahi. Barulah bisa dibicarakan bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan. Dunia Islam yang terposisikan berada dalam himpitan dan kekuasaan para penjajah dari barat yang sebelumnya amat jauh terbelakang dari apa yang telah digapai oleh umat Islam. Bahkan pada masa itu umat Islam menjadi tumpuan dan harapan bagi dunia luar. Dalam kondisi yang demikian, Jamaluddin Al-Afghani berkesimpulan bahwa kemunduran Islam bukanlah karena ajaran Islam sebagaimana yang banyak diduga dan dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, sehingga Islam dianggap tidak sesuai dan relevan dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Oleh karena itu, untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat, harus dimulai ataupun bermula dari masyarakatnya. Sangat dibutuhkan perubahan orientasi pemikiran pada masyarakat, dari stagnasi, keterpakuan, serta sikap lapang dada terhadap pemerintahan yang memiliki upaya perubahan menuju kondisi yang sesuai dari kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Menurut Afghani, asosiasi politik itu harus meliputi seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, baik yang hidup dalam negara-negara yang merdeka termasuk Persia, maupun mereka yang masih merupakan rakyat jajahan. Ikatan tersebut didasarkan atas solidaritas akidah Islam dalam perjuangan, baik itu menentang tiap sistem pemerintahan yang sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan Islam. Dalam pan-Islamisme, Jamaluddin menekankan akan persatuan umat Islam. Meski dalam dakwahnya ia selalu terusir dari wilayahnya yang ia di sana berdakwah, sehingga membuatnya justru terkenal sebagai aktivis politik dan bukan ulama. Ide persatuan umat Islam yang diusungnya menjadi hal yang paling populer dari semua hasil pemikirannya. Ia bahkan dianggap orang yang paling bertanggung jawab dengan ide tersebut. Menurut Afghani, asosiatif politik itu harus meliputi seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia Islam, baik yang hidup dalam negara-negara yang merdeka maupun mereka yang masih merupakan rakyat jajahan. Ikatan tersebut didasarkan atas solidaritas akidah Islam yang bertujuan untuk membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan,
baik itu menentang tiap sistem pemerintahan yang sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan Islam. Pan-Islamisme tidak mengartikan bahwa semua entitas Islam melebur menjadi hanya satu entitas, melainkan tetap terpisah kepada negara-negara yang berdaulat, namun tetap mereka harus mempunyai satu pandangan bersatu dalam kerjasama. Dan hal ini hanya dapat dicapai bila mereka dalam kesatuan pandangan dan kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ia yakin bahwa kebangkitan Islam merupakan tanggung jawab kaum muslim, bukan tanggung jawab sang pencipta, sehingga diperlukan perbaikan secara internal dan dari yang paling dasar. Inti pan-Islamisme Afghani sendiri terletak pada ide bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan kesatuan kaum muslim, dan jika ikatan tersebut diperkokoh, jika menjadi sumber kehidupan dan pusat loyalitas mereka, maka kekuatan solidaritas yang luar biasa akan memungkinkan pembentukan dan pemeliharaan negara Islam yang kuat dan stabil. Jika dipahami secara seksama, tentang penyebab kemunduran umat Islam selama ini adalah munculnya sikap fatalisme di kalangan umat yang menyebabkan terjadinya pembatasan kreativitas, sehingga ide-ide kreatif tidak lagi muncul dari umat Islam. Semua ini mendorong terjadinya ketertinggalan, kemiskinan, serta kebodohan umat Islam itu sendiri, di mana membuat mereka dapat dikuasai dan dipermainkan oleh negara-negara barat modern yang sangat menghargai akal dan cara berpikir rasional serta prinsip hukum kualitas. Selain itu, pemahaman terhadap ajaran Islam yang kurang tepat juga merupakan faktor penyebab kemunduran umat Islam selama ini. Untuk mengatasi berbagai permasalahan modernitas Islam, Jamaluddin Al-Afghani mengeluarkan 3 kebijakan. Yang pertama, dasar modernitas umat Islam harus berdasar pada Al-Quran dan Hadis, sehingga dapat meminimalisir potensi kurang dari sisi internal. Yang kedua, melenyapkan paham fatalis dan menggantikannya dengan paham rasionalis. Yang ketiga, baik teknik maupun implementasinya harus mengacu pada sains dan teknologi barat modern, kemudian mempelajari rahasia kekuatan mereka guna menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan modernitas dalam Islam.